Pernah nggak sih Anda merasa kayak ada pertempuran yang terus-terusan terjadi di dalam diri sendiri? Nah, kali ini kita akan coba cari jawabannya dari seorang guru besar dari abad ke-12, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Yuk kita mulai perjalanan untuk memahami jiwa kita lebih dalam lagi. Oke, kita langsung mulai dengan sebuah kutipan yang jujur aja nusuk banget. Satu kalimat ini langsung menantang cara kita melihat kemana sebetulnya kita menggantungkan rasa takut dan harapan kita sehari-hari. Coba tanya ke diri sendiri, siapa atau apa yang sebetulnya jadi Tuhan kita? Nah, semua nasihat ini datangnya dari kitab beliau, Fathur Robani. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sendiri adalah seorang ulama dan sufi besar yang ajarannya itu sudah jadi pemandu bagi jutaan jiwa selama berabad-abad dalam perjalanan spiritual mereka. Menurut Syekh Al-Jilani, kehidupan spiritual itu bukan sesuatu yang pasif, bukan cuma duduk diam. Ini adalah sebuah panggilan untuk bertualang, sebuah perjuangan yang sangat aktif, dan medan perangnya ada di dalam diri kita sendiri, tepatnya di dalam hati kita. Dan ini dia gagasan intinya. Hati kita adalah arena pertarungan utama antara hal-hal duniawi dan yang ilahi. Pilihan sepenuhnya ada di tangan kita. Apakah hati kita bakal jadi penjara gelap buat jiwa, atau sebaliknya, jadi singgasana suci bagi Sang Pencipta? Coba kita lihat perbandingannya. Di satu sisi ada hati orang beriman, isinya cahaya, rasanya bebas, dan selalu terhubung dengan sumbernya. Di sisi lain ada hati orang yang lalai, gelap, diperbudak sama keinginan, dan terikatnya sama ciptaan, bukan Sang Pencipta. Taruhannya gede banget kan? Di setiap petualangan yang hebat, pasti ada musuhnya. Pasti ada naganya. Tapi yang menarik, ajaran ini ngingetin kita kalau musuh terbesar itu bukan ada di luar sana. Dia tinggal di dalam diri kita sendiri. Musuh ini namanya nafsu. Gampangnya, ini adalah ego kita. Dorongan-dorongan dasar dalam diri kita yang kalau nggak kita kendalikan, justru bakal jadi penghalang utama antara kita dan kesadaran spiritual yang lebih tinggi. Jadi, gimana cara kerjanya si nafsu ini? Dia itu selalu melawan apa yang benar. Dia membisiki kita untuk ngomong A tapi ngelakuin B. Dia bikin kita terobsesi sama hal-hal duniawi sampai kita lupa tujuan hidup kita yang sebenarnya. Kalau dibiarin terus ya bisa bahaya. Oke, kita udah kenal sama musuhnya. Terus, senjatanya apa? Tenang aja, Syekh Al-Jilani juga ngasih kita bekalnya. Ini adalah perangkat buat kita menempa jiwa, biar jadi pejuang spiritual yang tangguh. Gudang senjata spiritual kita itu punya 4 alat utama. Pertama, sabar. Lalu ada tawakal, atau kepercayaan total pada Tuhan. Ketiga, zuhud, yaitu melepaskan keterikatan pada dunia. Dan yang terakhir, ikhlas, ketulusan yang murni dalam setiap perbuatan. 4 pilar inilah yang jadi kunci kemenangan batin kita. Nah, konsep sabar ini dalam banget. Ini bukan sekedar nunggu pasif loh ya, tapi sebuah tindakan aktif yang hasilnya luar biasa. Sabar sesaat aja bisa mendatangkan ketenangan dan kelembutan selama bertahun-tahun. Dan konsep zuhud ini juga luar biasa. Ini bukan cuma soal meninggalkan harta benda, tapi tentang mengosongkan genggaman hati kita dari segalanya selain Tuhan. Bahkan keterikatan pada hadiah di akhirat pun dilepaskan demi meraih kedekatan yang paling murni. Tentu aja, perjalanan sesulit ini nggak seharusnya kita jalani sendirian. Kayak di semua kisah hebat, pasti ada mentor atau pemandu yang penting banget, biar kita nggak tersesat di jalan. Tapi dari mana bimbingan sejati itu datang? Syekh Al-Jilani ngasih petunjuk yang mungkin agak mengejutkan, tapi sangat brilian. Beliau bilang, nasihatilah dirimu sendiri, baru nasihati orang lain. Artinya, perbaikan itu harus selalu dimulai dari dalam sebelum kita coba-coba memperbaiki dunia luar. Nah, ini dia kuncinya. Sadar diri dan perbaikan diri itu fondasi dari segalanya. Tanpa fondasi yang kokoh ini, kita nggak akan pernah bisa benar-benar melangkah maju, apalagi mau bantu orang lain. Disinilah peran para ulama atau orang-orang yang berilmu. Mereka ini pewaris para nabi dan ajaran mereka itu ibarat peta dan kompas buat perjalanan kita. Dengan ngikutin petunjuk mereka, kita bisa tetap di jalan yang benar dan terhindar dari jurang kebingungan. Sekarang kita sampai ke bagian terbaiknya. Setelah semua perjuangan batin, melawan ego, membersihkan hati, sebetulnya apa sih hadiah yang nungguin kita di ujung perjalanan ini? Coba kita renungkan bareng-bareng sejenak. Apa sih hadiah paling utama dari semua penyucian hati ini? Apakah kekayaan, popularitas, atau ada sesuatu yang jauh lebih dalam dari itu semua?
Jawabannya sederhana, tapi kekuatannya luar biasa. Hadiah utamanya itu bukanlah sesuatu yang bisa kita pegang, melainkan sebuah keadaan, yaitu bisa bersama dengan Sang Sumber, Sang Pencipta, secara murni dan tanpa perantara apapun. Keadaan akhir yang harmonis ini digambarkan dengan sangat indah. Dunia itu untuk mencukupi kebutuhan fisik kita. Akhirat jadi fokus untuk hati. Tapi inti terdalam dari jiwa kita, rahasia kita, atau sir, sepenuhnya hanya untuk Tuhan. Jadi, sebagai penutup, mari kita kembali ke satu pertanyaan mendasar. Kalau hati Anda adalah sebuah kerajaan, siapa yang sebetulnya sedang duduk di atas tahtanya? Mungkin jawaban yang jujur atas pertanyaan itulah yang akan jadi awal dari perjalanan Anda yang sesungguhnya.